Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang masuk. Ustaz, apakah ketika seorang melakukan perbuatan buruk karena pengaruh sihir, apakah dia tetap mendapat dosa? Ada orang dia berbuat salah karena sihir. Saya disihir orang, lalu saya berbuat salah gara-gara sihir tadi. Kira-kira orang tadi berbuat dengan kendali dia atau tidak? Tidak. Makanya di antara beberapa kaidah dalam melakukan perbuatan dalam syariat itu, wa huwa alim. Dia tahu yang dia buat. Sudah itu bikhtiyar. Dia dengan kendali dia melakukan sebuah perbuatan. Kalau tak dengan kendali dia tak berdosa. Makanya orang terpaksa dalam syariat dia enggak berdosa. Ada orang terpaksa, bahkan kalau ada orang terpaksa mengucapkan kalimat-kalimat yang dengan redaksi itu secara redaksional dia bisa murtad. Dia ucapkan, dia enggak dihukumi kafir oleh syariat. Saya ulang, ada orang dipaksa bilang bahwa saya beragama ini itu segala macam. Dan kalau tak begitu dia dibunuh orang, dan betul akan dibunuh orang. Lalu dia ucapkan sesuai dengan permintaan orang tadi, sehingga redaksi ini menyebabkan dia keluar dari Islam. Islam tidak menghukum dia kafir saat itu. Paham maksud saya? Kenapa? Tidak dengan ikhtiar dia, tidak dengan kendali dia, tidak dengan kemauan dia. Makanya kalau ada orang mabuk, tidak dengan kemauan dia, dia dipaksa. Dia mabuk tadi tak berdosa. Sama dengan orang kena sihir tadi. Dia tak bisa dengan kendali dia, sehingga dia keluar ke jalan-jalan, telanjang dia, mencerat, bicara menyanyah tak jelas dia, disebut semua apa yang tak pantas. Dia tak berdosa kena sebab itu. Kenapa? Di luar kendali dia. Maka Bapak Ibu, kalau ada orang menyihir orang lain itu jahat sekali. Kenapa? Orang bisa berbuat segala sesuatu tanpa ada rasa malu. Orang berbuat segala sesuatu boleh jadi menyakiti dirinya, dia tak sadar. Maka orang yang kena sihir, jika berbuat tersebab pengaruh sihir, dia tak berdosa. Kembali, sihir itu adalah dosanya kepada orang berbuat sihir. Maka disitulah dosa sihir itu termasuk mubiqat, dosa besar. Di antara 7 disebutkan Nabi dosa besar, antaranya satu adalah sihir. Sihir itu maksudnya kita menyihir orang. Maka para ahli fatwa itu kadang-kadang mempelajari sihir. Untuk apa? Tahu mana sihir, mana bukan sihir. So ada orang ini bukan sihir, tapi dia buat-buat, cuma macam disihir. Dia tahu akan ditangkap karena dia melakukan kesalahan. Dia macam orang gila, sehingga dia dikira orang melakukan kesalahan karena gila. Nah, itu ada orang macam itu. Maka para mufti kadang-kadang pelajari ilmu sihir. Tujuannya untuk apa? Mengetahui mana sihir, mana bukan sihir, mana yang penyakit betul-betul penyakit kejiwaan, mana yang bukan. Itu perlu. Karena tak mungkin kita menghukumi yang kita tidak tahu. Yang bisa kita hukumi yang kita tahu. Kalau ada orang menghukumi yang dia tidak tahu, itu aneh itu. Kita tak tahu tapi bisa menghukumi, itu aneh. Makanya dalam kaidah logika itu, al-hukmu an syai'in far'un an tasawwurih. Kita bisa menghukumi sesuatu itu bulat setelah tahu benda itu bulat. Tidak tahu benda apa bentuknya, dia bilang, oh itu pasti bulat ya. Itu aneh itu. Orang berakal tak akan begitu. Lanjut. Periode pengurus masjid berapa kali menurut peraturan yang berlaku, Ustaz? Oh, pengurus masjid ini seumur hidup boleh juga. Tak ada aturan syariat ini. Pengurus masjid ini kan yang paling penting dia bisa amanah mengelola masjid. Kita bisa dengar dia, kita anggap dia ketika melakukan mengurus organisasi masjid, berbagai kegiatan masjid, menurut kita dia amanah. Menurut syariat amanahnya ini, bukan like and dislike. Kalau masih patut seumur hidup pun boleh. Di Al-Azhar, Syekhul Azhar itu, Syekhul Azhar itu kalau bahasa kita ketua yayasan. Cuma kan karena lembaganya besar, jadi kita tidak tahu sebanding dengan apa. Al-Azhar itu yayasan, ketuanya Syekhul Azhar. Di bawahnya ada universitas, ada pesantren, ada lembaga research, dan ada majalah, ada radio, ada TV, banyak lembaga di bawah itu. Beliau itu seumur hidup Syekhul Azhar. Maka biasanya Syekhul Azhar itu diangkat kalau ada yang sudah meninggal, baru diangkat yang baru.
Belakangan baru ada usulan diberi masa periode. Nah, maka kalau ada pengurus masjid kita, selama beliau bisa, tak ada masalah. Selama bersama beliau maslahat, tak ada masalah. Tapi kalau tidak maslahat bagi masjid dan jamaah masjid, baik kita musyawarah. Dan sudah menjadi ajaran agama kita, wa amru syura bainahum. Semua apa yang dalam kehidupan sehari-hari kita, baiknya kita musyawarahkan. Dan begitulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya tak ada batasan. Sehari pun pengurus masjid boleh, apalagi seumur hidup, selama dia bisa amanah dan maslahat untuk masjid dan jamaah masjid. Keajaiban banyak membaca selawat ke Rasulullah apa saja Ustaz? Oh, kalau keajaiban ini banyak sekali. Di antaranya kalau ingin berjumpa Rasul, perbanyaklah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keajaiban lain, orang yang tidak punya syekh tarikat, kalau dia banyak selawat, maka Rasul yang akan menjadi mursyid tarikatnya langsung. Maka banyak keajaiban selawat. Nanti kalau buka di dalam masjid-masjid kitab Fadailul A'mal yang biasa dibaca kawan-kawan kita jemaah tabligh, itu banyak fadilah selawat disebutkan di situ. Perlu dipahami, hadis Fadailul A'mal itu dibuat oleh ulama hadis. Yang kedua, isinya hadis-hadis yang dibolehkan untuk standar Fadailul A'mal. Artinya, menurut ulama hadis, hadis dhaif itu boleh diamalkan. Ada ketentuannya. Satu di antaranya Fadailul A'mal. Artinya apa? Memotivasi memperbanyak amal. Sehingga dia bukan haram halal, tapi dia yang halal-halal sudah selesai, yang patut-patut sudah selesai. Motivasi memperbanyak amal lebih dari itu ada dalam hadis-hadis Fadailul A'mal. Baca di kitab hadis itu. Sehingga saya di hadis di kitab Riyadhus Shalihin ada pembahasan itu. Tidak tahu sudah babnya sudah selesai atau belum. Tapi ada fadilah salawat dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Belum. Lanjut. Saya merantau kerja di Pekanbaru sekarang. Padahal orang tua meminta kerja di kampung saja. Insya Allah saya ikuti. Tapi tidak ada kemajuan. Akhirnya merantau juga. Sampai hari ini. Pertanyaan saya, setiap terkenang mereka selalu air mata menetes, apalagi sekarang sudah tua dan sakit-sakitan. Bagaimana menguatkan hati saya Ustaz? Ini Bapak Ibu rahmati Allah, ada pernah sahabat Nabi itu minta izin mau jihad. Bukan pergi merantau, bukan mencari duit, bukan mencari pengalaman hidup, pergi jihad. Dan ketika dia minta izin kepada orang tuanya tak restu. Orang tua tak mengizinkan. Sehingga dia mengatakan pada Rasul, Rasul, saya ketika berangkat nih, mak saya menangis. Menangisnya bukan menangis haru. Dia menangisnya ada haru. Senang dia kalau kita ikut. Ini bukan. Karena dia tak senang anaknya ikut. Tak ada mengurus dia ketika ditinggalkan. Sehingga menangis. Apa kata Rasul? Balik engkau ke rumah. Bahagiakan dia. Buat dia ketawa. Buat dia senang. Dalam membahagiakan mereka, itulah jihad engkau. Saya saran kepada abang atau kakak yang bertanya macam ini, kalau seandainya orang tua tak ridho kita pergi, bagus balik ke kampung. Bagus melakukan apa yang bisa dibuat di kampung. Mohon maaf, tak selamanya hidup di kota itu ekonomi bagus. Perlu dipahami hari ini, orang kaya macam Mark Zuckerberg, orang-orang seperti itu sekarang yang dicarinya justru tanah pertanian dan perkebunan. Kita meninggalkan pertanian dan perkebunan. Perlu dipahami sekarang. Ada banyak nalar ini. Orang Islam berpikir jangan khitan waktu anak kecil. Orang Barat berpikir anaknya kalau bisa paling lambat umur setahun dah khitan. Orang kita sekarang berpikir merantau meninggalkan kampung. Tak diolah pertanian, tak diolah perkebunan. Orang-orang kaya tingkatnya internasional justru mencari pertanian dan perkebunan. Kalau tak ada tanah, bisa sawah itu menghasilkan padi. Bisa orang Indonesia yang 3 kali sehari makan nasi kalau tak ada sawah. Jadi sebenarnya tuan tanah itu yang bisa kaya raya itu yang punya tanah, bisa tanam padi itu sebenarnya. Cuma di kita kan kadang-kadang tak diseriusi, sehingga hasilnya tak maksimal. Ketika bertani tak dipelajari ilmu taninya, sehingga tak pernah ada kemajuan. Sementara di negeri orang makin lama pertanian makin maju. Kerja makin sedikit, hasil makin banyak. Kerja makin sedikit, duit makin banyak.
Kalaulah kita mau belajar macam orang itu, mungkin di kampung jauh lebih makmur daripada di kota. Karena ada hadis Nabi yang lain perlu kita ingat, ridallah fi ridal walidain. Allah ridho kepada kita bila orang tua juga ridho kepada kita. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Allah murka kepada kita ketika orang tua murka kepada kita. Maka jangan buat orang tua sedih, jangan buat orang tua marah kepada kita, apalagi hal-hal prinsipil. Kalau seandainya orang tua marah karena kita, boleh jadi tak ada lagi kawan orang tua di rumah, boleh jadi tak lagi membantu mereka di rumah, lalu kita merantau, jangan-jangan hati mereka tergores, sehingga sampai sekarang kita tak dapat apa yang kita kejar dalam hidup kita, sebab pintu untuk mengejarnya tak dapat, kuncinya itu tak ada. Kuncinya adalah ridho orang tua. Ridho orang tua itu adalah ridho Allah Subhanahu. Allah kalau ridho semua dikasih. Jangan-jangan dengan balik ke kampung ridho itu dibukakan Allah dengan seluas-luas ridho. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, ini abang kakak seperti ini. Kalau memang orang tua sedih, menangis gara-gara kita berangkat, ada baiknya minta maaf pada mereka, minta keridhaan mereka. Balik dan mencari kehidupan di kampung mungkin lebih baik. Tak ada salahnya hari ini berdagang di kampung. Hari ini orang berdagang bahkan tak melihat lagi kampung kota, karena online. Orang tak berpikir lagi tokonya di mana, tapi dia berpikir bagaimana terkoneksi dengan orang. Dan koneksi sekarang tak mesti dekat jarak, jauh jarak, tempat strategis, tak itu lagi dipikirin orang. Yang penting terkoneksi dengan orang lain. Wallahu a'lam. Lanjut, Ustaz, banyak beredar kisah tentang Syekh Abdul Qadir Jailani yang di luar akal sehat, dan wali-wali lainnya yang cerita di luar nalar. Apakah itu karamah? Bagaimana pandangan ahlu sunnah terkait hal ini? Apakah kita boleh menerima dan meyakininya? Dan apa definisi karamah itu, Ustaz? Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hukum akal dulu. Hukum akal itu 3. Wajib, mustahil, jaiz. Apa maknanya? Ada sesuatu pasti terjadi, ada sesuatu pasti tak terjadi, ada yang bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Maybe yes, maybe no, kata orang sekarang. Maka segala sesuatu yang ranahnya jaiz terjadi, artinya bisa terjadi bisa tidak. Bila terjadi karomah di situ, itu adalah benar menurut akal. Secara akal saya bisa, secara hukum akal biasa, saya bisa minum air ini, bisa tidak minum air ini. Saya bisa pakai gelas, bisa tanpa gelas minum air ini. Lalu saya minum air tanpa gelas, itu masuk akal. Jaiz terjadi. Tidak pasti dengan gelas, tidak mustahil dengan gelas. Itu hukum nalar begitu. Maka bila ada hal-hal di luar kebiasaan terjadi tapi masuk akal, maka itu bisa terjadi dan dibenarkan terjadi. Oleh karena itu hal-hal yang bersifat karamah, yang bersifat mukjizat, dia hanya tak biasa terjadi tapi masuk akal. Artinya Nabi Muhammad berangkat dalam waktu yang singkat dengan jarak yang jauh, itu masuk akal terjadi. Apa perbandingannya? Cahaya matahari. Cahaya matahari itu kira-kira jarak matahari dengan kita berapa sekarang? Kabar yang saya dapat, jarak matahari dengan bumi ini sekarang 15 juta kilometer jaraknya, kalau dibuat kilometernya. Tapi cahaya matahari hanya 5 menit sampai ke kita. Kira-kira berapa kecepatan cahaya itu? Maka secara nalar, Mi'raj Nabi Muhammad, naik ke langit, dan Isra Nabi Muhammad dalam satu langkah sejauh mata memandang, itu logis, masuk akal. Paham secara nalar ya? Itu masuk akal. Sehingga ini bukan mustahil, tapi dia masuk akal, bisa terjadi secara nalar. Ini mesti kita paham konsep berpikir begini. Pasti terjadi, pasti tak terjadi, bisa terjadi dan bisa tidak. Wilayah mukjizat, wilayah karamah masuk kepada jaiz ini. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Yang kedua, kudrat dan iradah Allah hanya bisa terjadi pada yang jaiz. Tidak terjadi pada yang wajib, tak terjadi pada yang mustahil. Maka kalau ada orang bertanya, bisa tidak Tuhan menciptakan Tuhan satu lagi? Pasti tidak. Kenapa? Ranah dari kudrah Allah menciptakan sesuatu tak ada menjadi ada, itu hanya pada yang jaiz. Sementara mustahil Tuhan itu lebih dari satu. Qul huwallahu
wa ilahukum ilahu kullau kana fihi ma'alihah lafasadata. Kalau Tuhan itu lebih daripada satu, kacau alam semesta ini. Itu Quran menjelaskan. Maka mustahil Tuhan lebih dari satu. Sehingga menciptakan Tuhan yang baru itu mustahil. Bukan karena Allah tak mampu, tapi kudrah dan iradah Allah tak berlaku pada ranah ini. Ngerti? Kalau anda lagi yang bertanya, Ustaz, bisa tidak Allah menciptakan masjid besar dan Allah tak mampu mengangkat masjid itu? Ngerti? Ini mustahil terjadi. Maka tak terjadi kudrah Allah pada mustahil. Itu ranah itu perlu kita dudukkan. Balik kepada mukjizat. Mukjizat orang berjalan di atas air itu masuk akal. Orang berjalan di udara masuk akal. Apa masuk akal, Ustaz? Burung bisa tidak terbang di udara? Bisa. Itu maknanya manusia berjalan di udara bisa secara nalar. Jangankan manusia, pesawat besi lebih berat bisa terbang secara nalar. Paham ya? Artinya kita ini kan sebangsa dengan burung, makhluk hidup. Burung ringan bisa berjalan, bisa terbang di udara. Pesawat yang berat bisa terbang. Kita yang di tengah di antara burung dan pesawat juga secara nalar bisa terbang di udara. Paham? Ada makhluk yang lain di atas air itu bisa berjalan. Kan ada kayak rayap tertentu itu bisa di atas air. Kita secara nalar bisa juga. Maka Bapak Ibu, mukjizat, karomah secara hukum akal ranahnya jaiz. Itu satu. Yang kedua, apakah karomah mukjizat itu terjadi? Terjadi. Maka ahlu sunnah meyakini mukjizat terjadi, karomah terjadi. Wajib kita meyakini itu. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, kalau ada wali-wali Allah terjadi pada diri mereka, baik Syekh Abdul Qadir Jailani atau di antara kita, mana tahu ada wali di antara kita sekarang ini, terjadi hal yang tak biasa pada mereka, itu wajib kita imani. Kenapa? Bagian daripada karomah. Perlu dipahami, karomah ini bukan sihir. Karomah ini bukan sesuatu yang melanggar syariat. Dia sesuatu yang adat, kebiasaan boleh terjadi, tetapi di luar kebiasaan. Artinya tak biasa orang selangkah sampai langsung sepampat panam. Itu tak biasa. Tapi masuk akal terjadi. Ngerti? Dia tak biasa terjadi, tapi masuk akal terjadi. Itu yang karomah, itu yang mukjizat. Bulan tak masuk akal dari sini, mohon maaf, tidak adat manusia kita potong di sini, terpotong bulan yang jauh, tapi masuk akal, bisa saja terpotong oleh tangannya. Ngerti? Secara akal bisa saja, dan bisa tak terpotong oleh tangan. Tapi secara adat tidak pernah terjadi kita ginikan tangan kita terpotong bulan. Itu tak terjadi secara adat, secara kebiasaan. Kebiasaan itu artinya berulang-ulang. Sudah dilakukan sanu-sanu, orang yang dulu dan orang sekarang tak pernah terjadi. Air secara adat menghilangkan dahaga kalau minum. Tapi apakah air menghilangkan dahaga? Tak bisa memastikan. Karena ada orang minum air tak hilang dahaga dia. Banyak air, sebanyak-banyak pun sudah lebih di kapasitas diminumkan air, tak hilang dahaga dia. Pernah menemukan orang macam itu? Maka tak bisa dipastikan air menghilangkan dahaga. Tapi yang menghilangkan dahaga, Allah menciptakan rasa puas saat kita minum air. Begitu juga obat. Obat diminum orang kadang menyembuhkan, kadang tidak. Kadang bukan obat yang menyembuhkan, tapi adatnya setelah pengalaman berulang-ulang, orang minum obat sembuh dia. Tapi yang menyembuhkan manusia, dalam Quran sebutkan, Nabi Ibrahim juga, fa idza maridtu fahuwa yashfin. Maka di rumah sakit sering tulis ayat ini. Kalau aku sakit, yang menyembuhkan dia adalah dia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bukan obat yang menyembuhkan, tapi biasanya setiap minum obat sembuh. Makanya kita menyebut minum obat sembuh, minum obat sembuh, makan nasi kenyang, minum air hilang dahaga. Padahal tidak air menghilangkan dahaga, tidak nasi menghilangkan lapar, tidak obat menghilangkan sakit. Allah menciptakan saat itu. Maka meyakini karomah itu wajib, meyakini mukjizat itu wajib, dan ini ranahnya jaiz dalam hukum akal. Kemudian di zaman Nabi itu terjadi mukjizat. Setelah Nabi banyak terjadi karomah pada sahabat Nabi. Terkenal hadis Sariyah. Sayyidina Umar bicara Madinah, tapi yang mendengar di Mesir. Pernah dengar? Imam Ahmad itu pernah orang mengadukan orang kena gangguan jin.
Imam Ahmad datang, dikasih sendal beliau. Pernah dengar hadis kisah ini? Itu terjadi pada hamba-hamba Allah yang lain. Artinya banyak kejadian dahulu di masa sahabat hidup sudah terjadi hal-hal yang di luar kebiasaan, tapi dia terjadi. Contoh Sayyidina Umar tadi, dan banyak kejadian-kejadian yang lain. Oleh karena itu, wilayah karomah itu kajian ahlu sunnah. Kemudian apa definisi karomah itu? Adalah amrun khariqun lil adah, kejadian-kejadian yang terjadi pada seseorang di luar kebiasaan, bukan di luar nalar. Dia masuk akal tapi tak biasa terjadi. Ya contoh tadi, saya selangkah sampai simpang 4 Panam. Secara kebiasaan tidak pernah orang macam itu. Tapi bisakah secara akal sampai selangkah di situ? Masuk akal. Ngerti ya? Ya contoh kayak jet itu, cepat sekali dia melangkah. Sekali dia lepas, berapa jauh dia? Yang paling mudah contoh jet-jetnya orang Iran kemarin, rudal-rudal orang Iran kemarin, drone-drone kita sekarang. Kan cepat sekali dia melesat, waktu singkat. Nah itu. Film-film sekarang kan banyak juga gitu. Dibuat macam robot besar, sekali melangkah 2 kota dilewati dia. Padahal sebenarnya orang melangkah 1 langkah, kamera itu dibuat macam jauh orang dengan kamera itu. Kan nengok kan efek dari kamera. Jadi kadang-kadang film yang wah-wah kita tonton tuh sebenarnya orang buatnya dalam ruangan. Cuma macam kebakarnya luar biasa, bomnya meletus banyak kali gitu. Padahal dalam ruangan cuma dibuat. Cuma efek mata kita dimainkan orang. Itulah kerja tukang sulap. Tukang sulap itu mata kita dimainkan dia, bukan kejadian sebenarnya. Kecepatan tangan, kecepatan gerak orang sulap begitu. Jadi itu definisi daripada karamah. Ustaz, saya ingin bertanya. Udah bertanya dah. Doa apa yang akan saya baca agar saya atau kami bisa istiqamah dalam ibadah menuju surganya Allah? Baik. Di antara doanya, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu kan doanya, ya Allah tolong saya supaya tetap taat, bersyukur dengan cara terbaik, supaya kita beribadah kepada Allah setiap saat, beribadah sampai mati kita. Jadi perbanyak doa itu. Termasuk juga setiap pagi dan sore amalkan doa pagi dan sore itu. Karena rata-rata doa pagi dan sore itu, contoh tadi yang saya baca, Allahumma inni as'aluka khair hadzal yaum wa khair ma fih. Ya Allah, berikan kami kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada di dalam hari ini. Bayangkan kalau setiap hari kita berdoa sampai akhir insyaallah istiqamah. Sampai akhir insyaallah isi hari-hari kita amal saleh. Itu diajarkan Nabi dalam doa pagi dan sore. Itu Bapak Ibu rahmati Allah, saya sekali lagi mengingatkan, kalau bisa doa pagi dan sore itu buat. Setelah subuh berzikir. Ustaz, kami pengajar ada solehin, kan tak mesti mendengar lisan kita berhenti, mendengar kemudian hati kita berhenti. Maka banyak kalau orang-orang tarikat itu, mereka kadang sehari itu 5.000 baca Allah Allah Allah. Dia bercakap dengan orang tapi tak berhenti. Karena zikirnya zikir sir, zikir khafi dalam hati mereka. Dia bertani, dia mencangkul, tapi 5.000 nyebut Allah sehari tak kurang. Kenapa? Bisa, karena ranah zikir itu ada hati, ada mulut, dan mendengar ranahnya telinga. Dua organ yang berbeda bekerja itu sangat masuk akal. Jadi kalau ada orang hafal zikir sambil mengaji dia berzikir tak ada masalah. Bisa, mulut bergerak, hati berzikir, kemudian telinga mendengar tak ada masalah. Kepala berfikir tak ada masalah, itu masuk akal, bisa terjadi. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, saran saya kalau bisa zikir pagi dan sore, setelah sholat zikir-zikir diajarkan Nabi kita amalkan. Itu bagian pada menjaga kita dan kita istiqomah sepanjang hidup insya Allah. Terima kasih, banyak maaf sudah jam 6:37 di jam yang saya tengok. Tidak tahu akur atau tidak. Oh akur. Insya Allah setelah ini sarapan pagi. Kalau tak ada di sini di rumah masing-masing. Oh ada nampaknya. Hanya saja saya minta izin, setelah ini saya langsung berangkat mengantar anak sekolah. Karena nasib perjuangan saya berangkat dari Palas ke Rimau Panjang, datang mengantar Abduh ke Tenayan Raya. Pekanbaru juga, tapi ujung-ujung semuanya. Nah ini Kampar. Nah, doakan semoga sehat afiat, kita semua istiqomah. Mudah-mudahan kita dijaga Allah zahir dan batin sampai akhir hayat nanti, dan di akhirat berkumpul dengan Rasulullah SAW. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.